Haleluya, terpuji nama Tuhan. Selamat pagi sore yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat datang di Gereja Hati Yesus Indonesia. Selamat bergabung di dalam live streaming Gereja Hati Yesus Indonesia. Di sesi yang kedua ini bersama-sama kita boleh kembali hadir untuk datang beribadah memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa saudara sekalian, kita telah berada di minggu terakhir di tahun 2020 ini saudara sekalian. Kita percaya bila mana kita telah melewati setiap hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan hari ini bersama-sama kita akan yaitu datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas perkenanan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Penyertaan yang begitu sempurna di sepanjang tahun ini bagi setiap kita. Oleh karena itu mari sama-sama kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya ketika kita datang beribadah, kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita percaya sesuatu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Berkat-berkatnya yang luar biasa. Bahkan mujizatnya pasti Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Amin saudara sekalian. Terpuji nama Tuhan. Ada shalom saudara sekalian. Shalom. Apa kabar saudara pada siang hari ini? Luar biasa. Haleluya, kita berikan tepuk tangan sama-sama yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada pagi siang hari ini saudara sekalian. Mari teduhkan hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Satukan hati kita sama-sama, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami rasakan penyertaan-Mu begitu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Telah Kau nyatakan dan telah Kau buktikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bahkan sampai dengan saat ini Tuhan, sampai dengan detik ini Tuhan, bila kami boleh diberikan nafas kehidupan Tuhan Yesus, kami percaya semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Maka biarlah sebagai rasa syukur kami Tuhan, ungkapan rasa terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Izin kami pada saat ini Tuhan Yesus, untuk menaikkan syukur kami, sembah kami, dan ungkapan terima kasih kami melalui pujian kami kepada-Mu Tuhan. Sebab dengan apa lagi ya Tuhan dapat kami balas kasih kebaikan-Mu, selain kami bawa pujian kami Tuhan Yesus. Mari lawat setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini. Maupun jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus yang tergabung di dalam live streaming. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan yang sempurna Kau nyatakan bagi setiap kami pagi siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bahkan kami yang datang kepada-Mu, kami yang letih lesu, kami yang beban berat. Kami percaya Tuhan yang berikan kelegaan bagi setiap kami. Bahkan kami yang sakit, kami pasti disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Selesai ibadah pada siang hari, kami percaya hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sungguh kami mengucap syukur. Sebentar juga kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, yang dipimpin langsung oleh gembala kami yang terkasih, Gembala Martir, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kami percaya kuasa-Mu besar, kuasa-Mu nyata melalui pelayanan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Banyak kesaksian-kesaksian yang indah yang Tuhan nyatakan di gereja kami, Gereja Hati Yesus Indonesia. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang sakit dipulihkan, dan kami percaya mereka Tuhan Yesus Kristus yang ekonominya Tuhan Yesus Kristus Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan, mujizat yang sama Tuhan pasti sediakan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami pada saat ini Tuhan Yesus, untuk membawa segala pujian kami, sembah kami kepada-Mu Tuhan. Nyatakan kasih kuasa-Mu di tempat ini bagi setiap kami. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita siap menyembah Tuhan, mengagungkan nama Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari buka hatimu saudara sekalian. Ungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui pujian-Mu pada siang hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berikan tepuk tangan sama saya meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pujilah namamu Tuhan. Akan pujianmu jemaat Tuhan bersama-sama nyatakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan pelindung, penghibur, menara kekuatan, piala semua. Katakan yang bernafas, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama umat Tuhan kita bangkit diri, kita bernyanyi bersorak bagi Yesus. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, biar musik memuji Tuhan. Ku pujikan Tuhan.
mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan sambil angkat tangan kita dua-dua. Dari dasar hati menaikkan pujian. Mari bernyanyi dan bersorak bagi Yesus Tuhan. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Menaikkan pujianmu saudara. Hormat, kuasa bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu sampai selama-lamanya Tuhan. Oh, ku kasih Engkau, tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Yesus. Biar gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Angkat suaramu lebih seduh, nyanyi bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, katakan, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Tuhan, ku bersorak bagimu, Yesus. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Puji, disembah, dimuliakan, Yesus. Puji namamu, Yesus Tuhan. Biar hati kami kan bersuka pada siang hari ini Tuhan Yesus. Karena-Mu Tuhan, karena-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami, sumber pengharapan di dalam kehidupan kami Tuhan.
Sampai dengan saat ini Tuhan, kami boleh melewati setiap perkara-perkara yang besar di hadapan kami. Kami percaya ada Yesus yang bersama dengan kami. Ada Yesus yang menjadi kekuatan kami. Ada Yesus yang menjadi pengharapan. Oh Tuhan, kami percaya. Luar biasa Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Kau Yesus Tuhan. Dan Kau lebih dari apapun ya Tuhan yang ada di dunia ini. Kau terlebih besar dari segala-galanya Bapa. Oleh karena itu kami mengangkat kedua tangan kami pagi siang hari ini Tuhan Yesus. You're the name above all name. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Sing, you're the name above all name. You're the name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing. My heart will sing. How great, how great, how great is our God. You're the name above all names. Layak Tuhan, haleluya. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Shalom Tiberias. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Di minggu yang terakhir di tahun 2020 kita boleh semangat memuji nama Tuhan. Come on. Woo. Inilah pujian kami ya Tuhan. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Kau dahsyat bagi setiap kami. Semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Yuk, yang diberkati Tuhan. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Come on. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Yo, sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Woo. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Hey. Ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih Tiberias, dimanapun berada. Yuk, kami semangat lagi memuji nama Tuhan. Come on. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku. Coba lihat kanan kirimu semua. Engkaulah saudara dan saudariku. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Hey. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Inilah pujian kami ya Tuhan. Kami mau mengakhiri tahun 2020 ini ya Tuhan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Come on. Woo. Kau dahsyat Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa. Engkau Immanuel. Haleluya. Come on. 1, 2, 3, 4. Oh. Di dalam Yesus. Mari sorakan haleluya. Oh haleluya. Semua. Ku cinta keluarga Allah. Hey. Cinta keluarga Allah. Ku 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 cinta keluarga Allah. Woo! Haleluya. Firman Tuhan yang katakan apa yang tidak pernah kita lihat,
apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, amin. 2021, terima mujizat daripada Tuhan Yesus, amin. Woo, come on. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, come on, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Inilah iman percaya kami ya Tuhan, Kau sanggup memberkati kami. Come on. Apa yang tak, come on, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, didengar. Ini yang keren Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Tiberias, yuk sama-sama katakan. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yuk jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku, hey, haleluya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya. Yuk, lebih semangat lagi jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Yesus aku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak katakan dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Woo. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kita diberkati pada siang hari ini, amin saudara sekalian. Saya melihat tangan yang diberkati pada siang hari, kita lambaikan tangan kita sama-sama, haleluya. Kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah, yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sambut kembali firman Tuhan pada siang hari ini. Teduhkan hati kita sama-sama, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, benar ya Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata kami, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami Tuhan, itu yang Kau sediakan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Kau sediakan bagi setiap kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mari urapi setiap kami.
Berikan kami hati bahkan telinga seorang murid, agar setiap firman yang kami terima boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang terkasih, Gembala kami, Gembala Martir Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Penuh kuasa, penuh kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Gembala Martir Tuhan Yesus, di mana Engkau yang pilih langsung dari surga untuk memilih Gembala kami Tuhan Yesus sebagai juru bicara-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya firman yang akan kami terima pada saat ini Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk mengajar kami, mendidik setiap kami ya Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan kita katakan amin. Kita berikan sama-sama tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh sambil angkat tangan kita dua-dua pada siang hari ini. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Katakan ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Kaulah Imam besar agung kami Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang itu, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Angkat suaramu lebih sungguh. Ku sanjung kami sanjung Engkau Tuhan di tempat tinggi Yesus. Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Ku sanjung, oh Tuhan, sebab Engkau Imam besar agung kami Yesus. Imam besar agung. Sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung kami. Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang sekali bersama-sama sambil sambut dengan firman Tuhan. Katakan ku sanjung Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kasih Yesus yang terkasih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih
namamu Yesus. Mari kita berdoa. Kami sembah Allah kami yang ajaib, yang punya surga, yang mendengarkan doa kami, yang berani berkata, bila 2-3 orang berlukun namamu, Engkau hadir berkati mereka, ngabulkan doa mereka, bahkan menjanjikan masuk surga. Itulah Engkau buktikan. Maka sebagai bukti hamba pun bersama ibu berdua minta masuk surga, Engkau kabulkan untuk masuk surga. Maka kami serahkan setiap yang ikuti ibadah ini, bila mereka berani berdoa masuk surga, karena inti keselamatan adalah masuk kerajaan surga, agar mereka jadi warga surga. Yang terpenting warga surga, agar mereka tidak masuk neraka. Betapa mengerikan di neraka. Engkau selalu melihat kenapa alam roh, lihat proses orang mati, melihat neraka, bahkan engkau pernah gandeng ke surga. Maka kami serahkan setiap orang yang ikuti ibadah ini, engkau meteraikan sebagai warga surga. Setiap doa mereka dikabulkan. Yang pertama mereka lepas dari kutuk, tidak seorang pun yang hadir kena virus corona. Mereka lepas dari kutuk penderitaan, kutuk penyakit, bahkan kutuk resesi. Yang kedua, asai online kepada setiap rumah. Artinya rumah mereka berkeluarga. Hadiri Tuhan setiap rumah yang mengikuti acara ini, Engkau berkati mereka semua, bukan saja berkumpul pada saat ini, 2 kali mereka ini juga berkumpul di surga, menjadi warga surga. Betapa pentingnya Engkau mengajar hamba, betapa pentingnya untuk menjadi warga kerajaan surga. Maka urapi Tuhan setiap kalimat, agar setiap yang perhatikan saya, Engkau meteraikan sebagai warga surga, Engkau undang surga. Amin doa, karena Engkau yang memperlihatkan pada hamba, yaitu semua tebas sangat besar di surga. Hamba tetap pelayan di surga, melayani mereka akan pesta surga. Kami doa, berkati mereka semua, tidak kena pesona, tidak kena utus sakit. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan khotbah bagaimana pentingnya cari warga surga. Maka tema hari ini juga cari warga surga, mungkin serinya 3-4 hari, karena saya pengalaman saya pernah dilihatkan nama di surga. Lihat betapa pentingnya jadi warga surga, karena engkau jadi warga surga itu punya fasilitas, malaikat jemput tanda. Orang suatu hari katakanlah mati masuk alam roh, kalau enggak warga surga yang jemput setan untuk royan mengerikan Tuhan ngajar saya seorang yang katakanlah enggak bertele-tele. Tuhan ngajar satu doktrin bagaimana orang masuk alam roh, bagaimana orang masuk surga, bagaimana orang masuk neraka. Saya dari Tuhan detail, kenapa? Karena saya orang yang selalu motodopin, selalu yang nyata. Maka Tuhan juga ngasih saya yang nyata untuk menyampaikan apa yang lihat di alam roh, apa yang lihat di kerajaan surga. Pembuka kita baca di dalam Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan ngajar sangat indah. Yang terpenting Anda jadi warga surga. Karena apa? Tuhan ngajar sangat indah. Yaitu bagaimana orang warga surga masuk alam roh, dibawa mereka ke surga. Bagaimana orang bukan warga surga, dicintai setan, mengerikan. Saya menangis, rasa ingin saya gantikan. Maka saya orang yang disayang Tuhan, saya orang yang sampai hati kepada orang beriman. Bahkan orang di neraka pun nggak sampai hati, saya ingin gantikan mereka. Itulah sebabnya saya dipilih Tuhan membawa Anda ke Masusi. Karena saya orang yang mau korban besar untuk sesama, juga untuk kerajaan surga.
Maka perhatikan, berbagailah Anda jadi warga surga. Jadi Tuhan nambahkan, jangan bersukacita karena kamu, yaitu kuasa atas setan. Tapi yang terpenting, berbagailah jadi warga surga. Ayat ini sebenarnya sangat indah. Bagaimana masuk alam roh, bagaimana orang warga surga, bagaimana orang jadi warga surga, bagaimana orang yang gak warga surga. Maka sekali lagi, kalau Anda warga surga, setan takut pada Anda. Mereka tahu Anda terdapat di surga. Maka tugas mereka itu jemput orang warga surga masuk surga. Nggak dijemput setan. Anda kalau nggak jadi warga surga, Anda kalah sama setan. Jelas ucapan Tuhan Yesus, Anda kalah sama setan. Tapi kalau Anda jadi warga surga, Anda menang setan. Saya sebagai berita yang Tuhan pilih, Tuhan ajari langsung bagaimana waktu proses saya masuk pertama di alam roh. Maka juga saya melihat alam roh, yaitu apa? Lihat malaikat, lihat setan. Jadi kalau Anda suatu hari dipanggil Tuhan atau Anda suatu hari wafat, ada dua di alam roh. Ada malaikat, ada setan-setan. Setan kejam, mengerikan. Anda harus masuk surga, harus jadi warga surga. Maka begitu kita masuk alam roh, Anda wafat, Anda harus siap dijemput malaikat. Maka waktu saya masuk alam roh, maka malaikat jemput saya, masuk saya. Kemudian muncul teman saya, teman yang saya kenal baik, dia sangat kaya raya, orang terkenal. Maka dijemput setan, jumlahnya banyak, dikejar, diinjak, dilepaskan. Saya nggak sampai hati. Maka malaikat yang jemput saya minta, tolong, itu teman saya, tolong dia, supaya nggak disiksa setan. Malaikat tegas jawab, tugas saya untuk jemput warga surga. Jadi kalau Anda punya malaikat, punya tugas satu, jemput Anda masuk surga. Jadi kalau Anda, yang Tuhan katakan, berbagailah Anda jadi warga surga, kalau Anda warga surga, berbagailah, jangan jemput Anda masuk alam roh, malaikat masuk alam roh, tiba ke surga. Tapi kalau Anda, arti Anda menang atas setan, setan takut pada Anda, setan tahu Anda jadi warga surga. Bahkan saya pernah ke dukun saya, dukun takut pada saya, karena saya punya predikat Tuhan, bisa predikat saya ini Matius Yohanes yang suka tahu akan datang. Maka setan, dukun itu pakai setan, tahu saya, takut sama saya, dukun itu bawa dukun gede, nggak mau ketemu saya, yang ketemu teman saya nunggu di luar. Jadi dukun bisa setan, takut sama orang jadi warga surga. Di alam roh Anda begitu muncul, yaitu kalau Anda bukan warga surga, setan menyiksa Anda, jitai Anda, seperti mainan. Jadi kalau mereka juga senang jemput kita warga surga, maka setan juga jumlahnya banyak. Jumlah setan banyak, jitai orang yang bukan surga. Kalau saya ceritakan bagaimana pengalaman saya lihat orang-orang teman yang masuk neraka, terlalu panjang, mengerikan. Maka sekali lagi, mari kita berjuang untuk jadi warga surga. Sampai masuk alam roh, yaitu yang sebelumnya Tuhan sudah pernah jumpai saya, jumpai yang berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan yang punya surga, yang punya surga. Saya orang jujur, saya orang Matius Yohanes. Tuhan katakan, saya dipilih Tuhan karena punya roh Matius Yohanes. Maka saya sebagai warga surga, mereka jemput Anda ke surga. Maka kalau Tuhan pernah jumpai saya sebagai punya surga, maka Tuhan pun ingin buktikan pada orang-orang tertentu, buktikan apa? Sebagai penguasa di surga. Maka saya jumpa malaikat masuk surga, disebut Petrus, saya berlutut di kaki Tuhan Yesus, berlutut, Tuhan apa tidak layak yang kau pakai beda jauh orang lain lebih suci. Tapi Tuhan kalimat pertama, yaitu Tuhan mengatakan, kamu belum saatnya mati. Saya pernah diponis mati, dokter berkali-kali, saya pernah sakit sejak kecil,
Bahkan kalau saya sakit, dokter yang saya bertahan susah lempari batu, rumah dokter. Karena malam-malam saya nggak kuat, sakit, saya lempari rumah dokter. Karena nggak membuka pintu, dia buka tengah malam. Demikian juga saya pernah, kalau sakit, kepala saya jatuh ke tembok. Saya berbekailah kalau masa ini harus punya iman. Anda menang atas setan. Anda tidak akan kalah sama virus corona. Maka saya percaya Tuhan ngasih saya ada yang Anda tidak kalahkan setan kuasa gelap. Jadi kesimpulannya apa? Saya pertama kali menghadap Tuhan, Tuhan sudah buktikan datang kepada saya. Aku Yesus Kristus. Aku yang punya surga. Maka Tuhan ngelihat pertama. Kali pertama yang disampaikan kepada saya, kamu pasti kamu belum saya mati. Kalimat kedua, lihat namamu terhadap surga bersama istrimu. Jadi warga surga. Maka sebagai warga surga, dijanjikan semua surga. Tapi harus hidup suci. Maka saya punya tugas, jadikan dah untuk ke surga, suci pikiranmu. Perkataanmu, kita harus suci. Karena tanpa kesucian Anda nggak bisa surga. Misalkan saya sampai warga surga, sampai saya pernah janji sama istri, maka saya cukup berjanji, saya berjanji tertulis, kalau saya zina sekali ke neraka. Tapi kalau saya zina sekali aja, saya mau ke neraka. Karena saya janji, Tuhan mesti baca janji saya. Kalau sampai zina, saya ke neraka. Jadi, Tuhan beri saya karena saya konsumkan hidup suci yang baik, untuk masuk surga. Tuhan mengatakan berbahagialah orang suci hatinya. Amin Allah. Jadi lagi kesimpulan apa? Anda kenapa Tuhan mengatakan berbahagia jadi surga? Karena warga surga itu punya fasilitas, punya malaikat jemput Anda ke surga. Artinya setan nggak berani jalan. Kalau Anda bukan warga surga, dikalahkan setan. Maka Anda harus berjuang akan namamu, keluargamu untuk jadi warga kerajaan surga. Hari ini saya akan beri tema bagaimana warga surga. Nanti tahun baru nanti saya beri tema bagaimana keluargamu jadi warga surga. Diam di rumah Tuhan. Saya buat seri bagaimana agar Anda bisa melalui sempit untuk masuk pintu surga. Jadi saya buat seri karena saya dipilih Tuhan, yaitu untuk ngasih tahu bagaimana cari warga surga. Bagaimana kalau Anda masuk Allah? Penting. Kan jarang orang punya pengalaman seperti saya. Kalau saya dusta ke neraka ini. Dipilih Tuhan karena saya orangnya selalu tudupin, selalu ingin bukti. Maka saya buktikan warga surga. Anda dijemput malaikat bisa masuk surga. Maka bagaimana akan Anda masuk surga? Saya beri ayat pertama, yaitu bagaimana Anda jadi warga surga. Kita baca di Wahyu 3 ayat 1-6. Wahyu 3 ayat 1-6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi saat pertama, Anda cari warga saya, ucapan Yesus ini kepada Yohanes waktu diundang surga. Jadi ini ucapan Yesus
kepada Yohanes untuk dicatat Anda sebagai warga surga. Sebagai warga surga, 3 hal penting Anda harus perhatikan, so. 3 hal penting yaitu pertama, Anda harus bertobat, so. Bertobat. Maka maksudnya bertobat, Anda harus hidup suci yang baik. Istilah Tuhan pada saya, Anda suci pikiranmu, perkataan sekalianmu. Kemudian baru Anda akan menjadi warga surga. Warga surga, Tuhan datang seperti pencuri. Jadi yang pertama, kalau kita ingin masuk surga, warga surga, kita pertama bertobat. Tuhan pernah menerangkan sendiri, waktu saya lihat neraka, mereka pasti orang yang tidak tobat. Jadi orang yang tidak tobat neraka. Pertobatan itu diberi waktu kita hidup. Kalau Tuhan yang terang kepada saya, kalau Anda tobat, terlambat tobat, Anda nggak bisa ke surga. Karena pertobatan bagi saat kita masih bernapas di bumi. Sekali lagi, selama Anda masih bernapas di bumi, Anda diampuni. Tapi kalau Anda terlambat bertobat, tiba-tiba mati, ingat zaman sekarang, so, bisa tiba mati, so. Saya kenal beberapa orang yang saya dengar ke rumah sakit, nunggu dokter lama, pulang. Saya kenal orang ini tapi jarang ketemu. Kemudian nginep di rumah saya ini, langsung mati, so. Apa mau satu ada dokter. Bahkan ada yang juga orang saya kenal, yaitu 4 bulan, so. Nggak keluar dari rumah. Bisa jarang keluar, so. Ketua dicari makan. Maka saya minta dokter, saya waktu bersama Jeffrey, khotbah, dokter ke rumah saya langsung, Jeffrey masih muda, masih bisa keluar. Kalau Bapak sudah umur, di saat itu nggak boleh Bapak ketemu orang muda. Jadi saat itu dokter khusus ke rumah saya waktu bersama Jeffrey, sama-sama bersama-sama. Nggak boleh, saya udah nggak boleh umur saja 75 tahun lebih. Sudah pernah minta pensiun. Tuhan nggak kasih saya nggak boleh ngungkap, tapi saya pernah minta pensiun. Tuhan datang pada siapa? Mahkota duri. Lihat, aku di mahkota duri untuk kamu, Pak Yesus. Jadi Tuhan di mahkota bukan untuk saja untuk Anda. Jadi Anda ditebus oleh agar Anda jadi warga surga, ditebus dengan mahkota dari Yesus. Maka sampai Tuhan nanti pada saya selalu 2 kali yang penting. 2 kali datang pada saya dengan mahkota dari Parsi. Ini kukuskan untuk kamu. Dan saya tidak beri pensiun. 2 kali. Artinya apa? Kita ini Tuhan Yesus di mahkota dia untuk kita. Tapi Tuhan Yesus sudah guru kita sangat mahal. Artinya juga Tuhan mengingatkan pada kita semua bahwa kita yaitu apa? Ingat kasih Tuhan. Maka harus pikiranmu. Maka Anda nggak boleh dosa, nggak boleh Tuhan mengatakan harus hidup suci dan sebagainya. Maka Tuhan telah korban untuk Anda. Nomor dosa Anda, bagi Anda bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Setelah bertobat orang arti apa? Berjanji hidup yang suci, hidup yang baik. Maka itulah kalau Anda suci, pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu. Maka firman Tuhan katakan, Anda suci pikiranmu, perkataan, perbuatanmu. Maka mari kita berjuang hidup yang suci, karena Tuhan itu Maha Suci. Anda harus hidup suci untuk ketemu Tuhan. Maka kalau Anda hidup suci, ingat Tuhan datang seperti pencuri. Ini sudah zaman akhir, banyak orang bicara, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi Tuhan mengatakan datang seperti pencuri. Pencuri enggak orang tahu tuh, pencuri. Orang lain enggak tahu itu namanya pencuri. Jadi kalau orang lain sudah enggak tahu, ya orang pencuri kan biasanya malam-malam datang mencuri. Bahkan rumah saya dulu pernah orang curi masuk siang hari, sembunyi di tempat tidur tuh. Butuhnya dia dengkur. Dua dengkurnya. Kita teriak, siapa yang dengkur? Ternyata maling itu langsung lari keluar, maling yang dengkur. Akhirnya dia nggak berjaga-jaga, termasuk nggak jaga-jaga. Maka Tuhan datang demi
sebagai pencuri mengambil apa? Yang warga surga, mengambil yang hidup suci itu. Tadi mari Anda dan saya berjuang suci pikiranmu, perkataanmu berbatang. Kalau Anda sudah hidup suci, maka Anda akan disebut Tuhan. Pencuri ngambil yang barang mahal, yang mahal. Artinya kalau Anda warga surga itu barang mahal. Tuhan pernah merintah saya di langit, so. Waktu saya jadi gembala, so. Saya belum baca kitab bahkan. Terus di langit. Aku beri kamu kuasa. Allahmu yang tidak kamu kenal. Aku beri kamu kuasa. Bongkar apa yang berharga. Maksudnya Tuhan kata saya ngubur dengan minyak. Maka dikubur dengan Tuhan kata saya berkali-kali dengan minyak urapan akan Anda bangkit sebagai mempelai awet muda. Di surga nanti warga surga itu awet muda tuh. Ada tetap muda tuh. Sekali lagi saya ketemu orang di Taman Eden tuh, yang tua tetap tua. Maka oke lah tuh. Taman Eden tidak ada neraka tuh. Maka Tuhan pernah berkata kepada Dismas di samping kanan Tuhan Yesus yang, Tuhan jangan lupakan aku kalau aku kembali di kerajaanmu. Tuhan jawab pada namanya Dismas, saya pernah baca bukunya. Hari ini kamu bersama aku di Taman Eden. Artinya Taman Eden itu tempat yang orang baru bertobat. Dalam dicontoh yang orang baru bertobat, tempatnya ada di Taman Eden, tidak ada rumah. Tapi Anda mesti hidup suci baik, Anda punya rumah di surga. Bahkan sama keluarga, nanti minggu depan saya kasih tahu, Anda harus berjuang agar keluargamu saat Anda diberkati punya rumah di. Tapi yang utama agar keluargamu saat doa, Anda berjuang agar Anda, yaitu keluargamu semua, masuk kerajaan surga. Maka kalau kita hidup suci ada barang mahal, maka ada barang mahal, maka Tuhan datang untuk ngambil orang hidup suci, orang mahal. Anda kalau warga surga mahal, karena apa? Setan nggak berani ngusir Anda. Sekali lagi, Anda kalau warga surga barang yang mahal, maka Tuhan Yesus pun ngambil seperti pencuri, ngambil barang yang mahal. Tuh. Mahal apa? Yang warga surga itu barang mahal. Karena punya pasukan mereka, maka mari Anda dan saya jadi warga surga. Warga surga, hingga surga. Namamu tetap surga, maka artinya apa? Anda barang mahal, diundang ke surga. Maka mari Anda dan saya berjuang namamu terus surga. Agar mereka tahu namamu, maka anytime Anda rohmu keluar tuh, sudah tobat, hidup suci, maka mereka jemput Anda. Setan gak berani menjarah Anda. Maka sekali lagi, saya lihat berapa kali teman saya yang ke neraka, terus banyak kan orang-orang, bahkan orang yang berhasil, bahkan orang punya rumah banyak. Artinya juga dia karena pengusaha besar, ya bahkan punya bank, maka punya rumah sitaan bank banyak. Tapi punya rumah banyak, tapi punya pacar banyak, maka dia nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga, kenapa? Dia salah gunakan berkat Tuhan, kaya raya, tapi dia karena Alkitab mengatakan apa? Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Zaman Nuh juga 4 pasang. Maka zaman ini juga kembali Anda berpasangan. Saling ambil sanksi agar rumah tanggamu hidup bahagia. Agar Anda jadi warga surga. Bapak Ibu hidup saling ngomong saling setia. Maka Anda warga surga punya fasilitas. Cuma pasukan mereka. Bagaimana hidup suci itu? Hidup suci Tuhan berkata demikian. Kita baca Matius 5 ayat 6 dan 8. Matius 5 ayat 6 dan 8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan bagaimana Anda jadi warga surga. Bagaimana Anda bisa melihat Tuhan. Warga surga artinya apa? Melihat Tuhan. Ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Jadi baru melihat. Tapi kalau Anda
hidup saya memang ini penutupnya, maka Anda akan pesta surga, kelas suci. Dan saya punya tugas, Tuhan perintahkan saya bahwa Anda ke suci. Kalau saya dusta, Anda boleh doa. Kalau pasti dusta ke neraka. Saya punya tugas bahwa Anda ke suci, yang punya rumah, yang pesta surga. So. Tuhan lihat kan orang pesta, dari sana layani Anda, so. Yaitu bukan saja di bumi sebagai gembala, tapi di surga ngelani. Maka sekali lagi saya tambahkan, saya pernah waktu Tuhan, saya pernah tanya lagi Tuhan, izinkan saya pensiun. Sudah 30 ini, saya nggak tanya lagi, tanya terakhir Tuhan. Maka dilatih Tuhan Yesus disalibkan, mati untuk kita. So. Maka di makam. Jadi saya harus tahu, jangan sampai mati itu. Orang kan biasa pendeta ya, pensiun umur 65 tahun. So. Tapi saya sampai mati. So. Bahkan saya pernah mimpi khotbah kejaman. Ada yang diangkat, ada yang tidak. Hati-hati harus diangkat. Saya lihat ada orang-orang enggak diangkat, ada orang enggak tidak diangkat. Saya pernah khotbah kejaman seperti itu. Jadi hati apa Anda? Untuk ke surga hidup suci, maka orang cari kebenaran. Pertama cari kebenaran. Saya orang cari kebenaran sampai saya sekolah filsafat tinggi itu belajar semua agama. Sampai dianggap Yesus itu cuma ahli filsafat. Saya belajar filsafat. Semua tokoh agama saya tahu. Perdikanya tahu dari sudut filsafat. Yesus dianggap tokoh filsafat saja. Bukan dianggap Allah atau juru selamat. Dari dianggap sebagai ajarannya disebut. Tapi yang hidup seperti suci baik tidak disebut. Seperti engkau cari kebenaran. Karena filsafat itu ngajar kebenaran. Maka nggak cocok kalau mengatakan cari kebenaran. Tapi saat cari kebenaran apa? Saya baca filsafat. Semua agama soal belajar itu. Maka saya ngerti semua agama. Belajar sekolah tinggi. Itulah saya. Karena ingin cari yang benar. Karena dulu saya Bapak, Allah yang punya surga, yang maha tinggi, hamba ingin ke surga. Artinya saya belajar semua agama. Mana yang benar, mana yang benar. Tapi yang benar Tuhan berkata pada saya langsung, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu surga. Maka Anda jangan murtad. Kalau Anda murtad, udah murtad, Anda perlu dua mana Tuhan. Terus Tuhan hamba ingin masuk surga. Apa betul aku yang punya surga? Hamba ingin masuk surga. Terus dua Tuhan maunya setiap kata kalimat itu Tuhan tahu ucapanmu. Tuhan perhatikan setiap kata kalimat. Bahkan waktu SD kelas 5 saya dituntut ucapan saya SD kelas 5. Dituntut apa? Yaitu tuntut ketemu pendiri agama yang mau korban untuk saya, yang mau korban untuk masuk surga dan sebagainya. Saya dituntut ucapan saya. Hati-hati, maka jaga hidupmu, pikiranmu, jaga hidupmu. Jangan sampai Anda ngomong yang dusta, yang nipu. Saya harap, saya doa, semua pendeta yang enggak berdusta. Orang dusta itu anak iblis. Dusta anak iblis enggak bisa ke surga. Di penutup Alkitab, orang dusta itu enggak bisa ke surga. Hati-hati. Siapapun dusta diibar, lebih turun daripada Anda ke neraka lagi. Siapapun yang dusta diibar, dimanapun lebih turun. Karena Anda dusta, diterkam setan, mati masuk neraka. Anda pelajari kitab Wahyu 22 terakhir. Orang dusta tidak bisa masuk surga. Maka hidup suci termasuk Anda tidak boleh dusta. Banyak orang tidak mengajar itu. Termasuk harus jujur. Jujur segala perbuatanmu. Maka setelah Anda hidup cari kebenaran, maka otomatis ke orang yang benar, yang baik hati, otomatis benar baik hati, maka dia murah hati. Saya orang murah hati, saya orang yang tidak pernah mikirkan diri pribadi. Saya tidak pernah mau menerima uang orang. Padahal saya perlu, tapi tidak mau. Saya tidak pernah mau menerima uang. Orang kasih uang skoper, saya tidak mau. Saya pernah kerja di istana. Ada orang ngasih kubur uang, saya nggak mau bersama ibu pernah dipanggil seorang teman bukan Kristen, uangnya itu
kiri kanan tolong mari uang-uang baru. Saya bersama ibu suruh ngambil sekaliannya. Saya nggak kasih minta-minta. Pak, saya enggak biasa minta-minta. Dia bisa ngambil so. Bisa ngambil sama ibu ngambil 1 juta. 1 juta. Udah di kantong plastik. Suruh ngambil lagi. Suruh ngambil, dia bisa ngambil lagi aja. So. Akhirnya ngambil 60 juta lagi. Jadi 60 juta tuh. Zaman itu beli rumah di Kemaja 100 juta satu rumah. Jadi kalau artinya saya dapat uang gitu ya bisa beli 2 rumah. Tapi kita nggak mau, itu kepaksa so. Untuk gereja, untuk pelayanan kami pun terima so. Maka sekali lagi kalau orang cari benaran yaitu cari benaran maka kemudian berhati baru hidup suci. Maka Tuhan katakan tegaskan berbahagia orang suci hatinya. Melihatlah. Jadi Anda suci melihatlah. Saya suci maka moto kita di gereja ada membesarkan jemaat yang kudus. Setelah hidup kudus, Anda misionaris. Dengan firman Tuhan, kudus, misionaris, siap ke surga. Anda siap ke surga, kalau mau tahu, Anda sudah memberitakan semoga saya di ajari Tuhan. Saya pernah bagi kitab Injil kurang lebih 600 ribu kitab Injil. Saya bagi di bis, di metro, di kapal, di mal-mal. Kalau di kota banyak tuh, saya dulu di mal-mal kota, toko-toko bersama anak saya yang bagi-bagi ke mal, karena orang dewasa bisa ditegur satpam. Anak-anak saya kecil-kecil bagi toko-toko semua di kota pernah dikasih Injil dari kami beli banyak sekali. Bahkan keluar kota pun kami buat skoper kitab Injil untuk dibagi-bagi. Kesukaannya pernah mau dibunuh orang. Ada orang marah kadang-kadang, ada orang marah karena kita beritakan tahu kitab Injil. Jadi kalau Anda sudah hidup suci, maka Anda nginjil, urapi. Maka nginjil itu ternyata Tuhan ngasih saya untuk bagi kitab Injil, yaitu keluar masuk kampung, bahkan pernah mau dibunuh orang dan sebagainya. Jadi setelah Anda yaitu hidup yang benar, Anda pasti murati, seorang yang murati, maka bagi orang suci hatinya, Anda akan hidup yang suci. Maka Anda hidup yang suci, maka Anda akan termeterai sebagai warga kerajaan surga. Maka kita baca di sini, setelah Anda hidup suci, kita baca Wahyu 3, 14-19. Wahyu 3 ayat 14-19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak panas dan tidak dingin. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Untuk agar Anda jadi warga surga, maka ada tahapnya. Tahap yang pertama tadi bagaimana kita bisa jadi bertobat jauh suci. Tapi selanjutnya Tuhan ingin Anda bertobat dalam hati masuk surga. Kelas masuk suci. Artinya Anda nanti kelas pesta surga. Saya tetap melayani Anda. Saya pernah nolak juga gitu waktu sedang surga Tuhan. Karena saya lihat Tuhan
perintah pada siapa sih kamu mengikuti bersama orang kudus. Lihat orang-orang kudus. Lihat jemaat Tibas sangat besar. Saya pikir saya mau pensiun di surga. Jadi saya cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak layak dimasuki. Hamba tidak mendengar. Jadi saya orang yang terus terang pada Tuhan. Saya cium kakinya. Tuhan hamba ingin ditamani dengar. Dalam sekejap saya ditamani dengar. Ketemu teman saya so. Nyesel ditamani dengar. Tapi saya tidak bisa ketemu Tuhan Yesus. Tidak bisa. Cuma taman. Anda bisa makan buah kehidupan di Taman Firdaus Allah. Maka juga tidak mati. Tapi yang penting bang, yang penting pikiran saya, yang penting kan enggak ke surga, enggak di api neraka. Di neraka cuma orang teriak. Kalau teriak merau sehari mungkin dapat lewat. Tapi kalau Anda teriak merau tahun, mana kuat sampai tahun dibakar neraka. Maka mari Anda berjuang, pintu serba sempit, berjuang jangan ambal sampai neraka, berjuanglah. Kitab Mazmur mengatakan apa? Bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Tapi kenyataannya Yohanes itu umurnya 142 tahun panjang. Jadi orang tertentu yang hidup suci bisa doa untuk umur panjang dengan berjalannya dan bisa tidak akan mengalami penderitaan, nggak alami sakit, nggak umur pendek, akan umur 100 tahun. Kalau Anda yang umur 100 tahun, Anda setiap hari berjalan kudus, lebih dengan saya dan nolak maut dan sebagainya. Artinya apa? Tuhan kehendak Tuhan Anda itu untuk pesta surga. Dan sang lainnya ada. Siapa menolak Tuhan? Tuhan apa? Ya Anda bayangi. Udah mati kan ingin pensiun tuh. Pikiran saya. Kok saya ngelani di surga. Selesai saya ngelani. Pinta Tuhan. Kamu ngelani di sini pasti lihat semua besar. Saya kaget. Kok di surga pikir pensiun. Makan tidur. Pesta. Nggak kerja lagi. Pikiran saya nggak mikir nggak kerja lagi. Nggak kerja lagi. Maka saya milih tamu yang hidupnya santai. Oke lah makan buah kehidupan oke. Tapi Tuhan milih saya untuk ngelani Anda. Dua Anda semua berjuang. Memasuki pintunya sempit. Tapi kalau Anda berjuang masuk surga, maka Anda semua akan masuk surga dengan bahagia. Maka caranya masuk surga, pesta di surga, maka pertama, Anda yaitu jangan jatuh suam-suam. Lebih dekat benar jangan suam-suam. Anda kalau punya tugas jangan bolos. Yang pernah bolos mati koma. Yang pernah bolos sama. Ya saya mohon ampun Tuhan, saya tahu tapi nggak mau negur. Karena tahu dari teman dia, Pak saya punya tetangga. Pasarnya orang itu pasarnya. Artinya saya tahu tetangganya itu jadi pasarnya pendeta. Saya tahu lama. Tapi waktu saya pernah nolak Tuhan hamba orangnya nggak menegur orang, nggak melukai orang Tuhan. Tuhan pernah berkata, termasuk saya nggak mau jadi pendeta, bilang aku yang negur, bukan kamu. Jadi punya otoritas negur Anda, ucapan Tuhan. Kalau saya dusta, saya akan neraka. Jadi punya fasilitas, otoritas, negur Anda, maunya perintah Tuhan Yesus. Jadi ucapan saya diberikan, maka Anda jangan suam susuku, maka Anda kalau suam-suam, dimutahkan Tuhan. Anda tidak mutahkan, artinya Tuhan tidak mau Anda jatuh pada dosa. Tuhan tidak mau Anda jatuh dosa. Tuhan tidak mau Anda hari pagi ini ke gereja, sorenya seorang pendeta punya pacar, aneh. Maka dia meninggalkan pelayanan, ya akhirnya mati konyol, mati koma, cuma 2 hari koma. Ada lagi pendeta satu lagi, ada dulu agama Ismail, dia lupa nggak mengusahakan kutuk zina cabul, karena kalau gereja kan nggak boleh zina cabul, nggak boleh poligami, nggak boleh mandi. Maka orang itu kalau Anda dulu nyembah patung-patung, karena agama manapun nggak ngelarang orang poligami.
Maka Anda mengucapkan apa? Lepas dari kutuk percabulan perzinahan. Kan Tuhan yang mengatakan orang zina tidak bisa ke surga. Sekali lagi, maka mari Anda berangkat pendeta hidup baik. Teman saya sekali lagi, yang satu, juga Tuhan yang ngomong saya langsung. Pasti lihat orang melayani. Pernah di Depreso. Ya banyak berzina. Aku cabutnya ya. Langsung jatuh di kamar mandi, koma, mati. Anda kan tidak tahu mau satu langkah. Anda kan tidak tahu mati masuk neraka. Kalau Tuhan langsung cabut artinya Anda ke neraka. Anda kalau koma itu nggak sadar, nggak bisa ingat apapun, nggak ngerti pertobatan. Jadi Anda tolak koma. Karena koma itu orang jatuh koma nggak bisa bertobat, nggak bisa berpikir. Maka saya bersyukur ada orang koma ngimpi ketemu saya. Saya kasih perjuangan akhirnya dia disembuhkan. Sekali lagi, Anda berjuang jangan koma. Orang koma tidak sempat bertobat. Orang koma tiba-tiba mati dan matinya di luar kehendak Tuhan. Maka jangan suam, jangan suam. Maka yang kedua Tuhan katakan apa? Kalau Anda masih merasa hidup baik, hidup suci, maka Tuhan negur. Negur apa? Bertobatlah. Beli daripadaku emas yang dimurnikan. Emas itu Anda gambarkan dibakar. Di Yohanes pernah dibakar, nggak mati, nggak sakit. Jadi emas dimurnikan, emas dibakar ribuan derajat. Hanya untuk Anda tobat kembali, Anda sempat apa yang Anda mengalami cobaan. Mengalami apa? Anda dibakar seperti emas. Anda tanya tukang emas, berapa derajat dibakar? Ribuan derajat. Anda kan nggak mau dibakar di api. Yohanes pernah mengalami tapi nggak mati. Tapi karena dia ada pilihan Tuhan maka dia tidak mati. Maka sekali lagi, maka mari Tuhan mengatakan Anda mengalami cobaan. Anda mengalami cobaan yang keras seperti emas. Yang kedua, Anda hidup yang suci. Seperti biasa, ucapan suci penting. Harus bertobat hidup suci. Bahkan istilah di sini Tuhan, jangan sampai tahu telanjanganmu. Orang telanjang itu di luar suami itu dosa. Maka kita banyak mengatakan ada dosa pun, yaitu digambarkan ada orang ketiga. Maka ular dulu berjalan indah dia, berjalan berdiri. Tapi setelah dosa dikutuk merayap, nggak bisa, bahkan buta. Ular itu cuma dengar kali pendengar. Kegerakan, jadi kalau merekam suatu, dia jadi pendengarnya, tidak bisa melihat. Maka ular yang jatuh ke bawah dikutuk buta, dikutuk nggak bisa berdiri, cuma merayap. Maka selamat juga menambahkan beli daripadaku minyak murni. Untuk apa? Memandang kebenaran. Jadi kalau Anda ke surga nanti dikatakan Tuhan beli daripadaku minyak murni untuk memandang kebenaran. Maka sering saya sampaikan, yaitu di sini lupa ayatnya yang di Markus 14. Maka Tuhan kata saya, maka kalau Anda dikubur pakai minyak harapan, Tuhan saja mau minta minyak harapan dikubur supaya Anda tetap awet muda dibangkit dari kiamat. Maka di mana ada Injil, ada minyak harapan. Jadi Anda yang suam-suam, bangkitlah. Anda akan dicobai, dibakar seperti emas. Kedua, Anda harus betul hidup suci kudus. Jangan sampai kelihatan ketelanjanganmu. Maka kalau orang di luar suami itu istilahnya telanjang, itu dosa. Maka yang ketiga, yaitu Anda beli minyak dari Tuhan. Maka minyak itu sejak awal dunia itu ada. Sampai di surga, Tuhan minta supaya, maka kita mencari di Wahyu 3, 18-22.
Wahyu 3 ayat 18 sampai 22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan tuh, Tuhan saya istilahnya beli minyak. Kenapa beli Tuhan? Karena minyak itu gambaran seorang martir. Nah, seorang martir minyak urapan so. Seorang martir itu milik Tuhan. Maka beli padaku, maka seorang martir itu milik Tuhan. Maka Tuhan beri padaku minyak, itu karena Anda perlu minyak dari seorang martir. Karena martir itu diperes dihancurkan so. Juga minyak zaitun. Maka Tuhan beri padaku minyak agar memandang mana. Setelah Anda terima minyak, maka Anda disiapkan pesta surga. Anda makan minum surga. Puasa Anda saya. Tuhan nunggu Anda sampai surga. Saya punya tugas sebagai Anda besok surga sekali. Tugas sebagai gembala, mbak Anda kemasuki pesta surga so. Karena sebelumnya saya perlu kaki Tuhan. Tuhan, saya tidak mau ke surga, saya ke neraka. Atau lihat orang teriak di neraka, saya berani cium kaki Tuhan, Tuhan hamba ke neraka. Hadiahnya apa? Saya ke neraka. Hadiahnya bawa Anda ke Masuci. Hadiah ngajak Anda agar Anda kubur pakai minyak. Tuhan, saya minta minyak agar Anda bangkit sebagai mempelai. Demikian juga dosa Anda saya pesta surga. Sang melayani Anda di surga. Anda pesta, saya pelayan Anda. Maka mari Anda dan saya berjuang hidup yang suci, berpikir berkata, mari kita, Anda, nanti kita masuk perjalanan kudus. Saya serahkan pada Jeffrey. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak saudara yang bersyukur beribadah di hari Minggu terakhir tahun 2020. Lambaikan tangan saudara, kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan, bilang sama kanan kiri saudara, engkau pasti diberkati. Bilang sekitar saudara, engkau pasti diberkati. Puji Tuhan, saudara dan saya kita bersyukur. Saudara dan saya ada di tempat ini, kita mengucap syukur. Sepanjang tahun 2020 Tuhan pelihara kita, Tuhan sertai kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang sama, yang juga pasti akan menyertai, menolong, memberkati saudara dan saya masuk di tahun yang baru minggu depan. Tahun 2021, saudara dan saya berkemenangan bersama Tuhan. Katakan amin saudara. Yang ada minyak anggur, saudara dan saya tidak dirusakkan. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama saudara sebelum kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus dalam sakramen perjamuan kudus, dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama-sama, kita siapkan hati kita dan kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan saja kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di minggu yang terakhir, di bulan yang terakhir, di tahun ini 2020, kami diberi kesempatan, kami diberikan waktu dari Tuhan untuk kami beribadah pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang tahun ini terlepas dari setiap proses pembentukan, perjuangan, ya dalam
dalam hidup yang kami alami bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang hari ini untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karenanya Tuhan, dengan apa kami datang menghadap Tuhan? Dengan ribuan domba jantan, dengan puluhan ribu curahan minyak sesuai dengan firman-Mu yang terdapat dalam Mika pasal 6 ayat 6 dan 7. Oleh karenanya Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, kami datang membawa persembahan yang benar, persembahan yang terbaik, yaitu bicara tentang tubuh darah Yesus, korban yaitu anak domba, korban bakaran, ribuan korban domba jantan, bicara tentang perjamuan tubuh darah Tuhan Yesus, dan juga puluhan ribu curahan minyak, bicara tentang minyak urapan. Kami percaya, kami terima semuanya di Gereja Tiberias Indonesia. Sarana minyak dan anggur membuat kami berkemenangan di dalam Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami datang padamu membawa minyak dan anggur. Di dalam minyak dan anggur kami lihat mujizat Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur firman-Mu juga mengingatkan kami. Roma 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang mengajar, mengingatkan kami untuk mempersembahkan yang benar, yang kudus, yang sejati kepada Tuhan adalah tubuh kami, hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Oleh karenanya kami percaya, ketika hari ini kami mempercayai kuasa Tuhan, yaitu tubuh darah Yesus, minyak urapan, dan disertai dengan kehidupan yang baik, disertai dengan perbuatan yang benar, hidup kudus di dalam Tuhan, hidup benar sesuai firman Tuhan. Kami percaya mujizat itu nyata, mujizat itu dekat di dalam mulut kami, dan disertai dengan hidup benar di dalam Tuhan. Kami percaya kami akan mengakhiri tahun 2020 ini dengan kekuatan dari Tuhan. Dan walaupun mungkin kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di tahun 2021, tapi kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan pegang hari esok, sebab Tuhan hidup, Tuhan yang jamin masa depan kami berkemenangan dalam Tuhan. Mujizat Tuhan nyata sempurna bagi kami. Tuhan Yesus yang menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Bahkan Tuhan, kalau jasad saja yang mati, jasad orang mati yang dikubur, yaitu belasan tahun, Pak Sinuraya 97 meninggal, 2007 istrinya juga meninggal, dipanggil Tuhan pulang ke sorga. 2012 mereka dijadikan satu. Sebelum Pak Sinuraya dikubur, Pak Sinuraya diurapi dengan minyak. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dan ketika 2012 dijadikan satu, dibongkar, petinya tetap utuh, tidak rusak. Bahkan jasad Pak Sinuraya sempurna tidak dirusakkan. Jasadnya tidak ada yang hancur, jasnya tetap utuh, kemejanya tidak robek, bahkan sepatunya juga tidak hancur. Kami percaya Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kami, ketika kami datang dengan ucapan syukur, membawa hidup kami sebagai persembahan yang sejati, yang kudus pada Tuhan, ibadah yang sejati. Kalau jasad saja Tuhan pelihara, apalagi kami yang hari ini ada, yang mengikuti ibadah di Gading Nias, yang mengikuti ibadah di live streaming. Apapun rupa-rupa keperluan kami, kebutuhan kami, Tuhan sediakan dari kerajaan sorga. Kami mengucap syukur, dan hari ini Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap usaha, toko dagangan, pekerjaan, bisnis, proyek-proyek umat-Mu diberkati Tuhan, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, dan kami percaya ketika kami setia pada perkara kecil, Tuhan berkati kami dengan perkara berkat yang luar biasa, yang lebih besar di tahun-tahun yang baru. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami doa, berkati gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sempurna sehat, panjang umur. Kami mengucap syukur, kami yang ada minyak anggur, kami menyongsong tahun yang baru dalam kasih anugerah kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami bawa dengan sukacita. Haleluya. Yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang ada di Gading Nias, saudara yang mengikuti ibadah di live streaming, selamat memberi. Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang dipimpin langsung oleh gembala kita yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita percaya mujizat terjadi bagi setiap kita pada siang hari ini. Kita percaya setiap kita terima tubuh dan darah Yesus, kita dimaterai menjadi warga surga. Pesta
Bersama-sama katakan, Yesus, kau telah mati bagiku. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Mari sama-sama kita bangkit bagi saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Menyembuhkan, sempurnakan. Dengan kasih Kristus yang undang hamanya Bapak dan Dr. Esther Maria bersama dengan Ibu Pendeta Dania Maria jadi memimpin kami dalam sakramen perjamuan kudus yang penuh kuasa. Kita masuk perjamuan kudus, perintah Tuhan khusus kepada gereja Tibas yaitu mengembalikan kuasa menyanggur. Istilah Tuhan, kuasanya yang tiada taranya di muka bumi. Bagi orang mati, bayi mati, katakanlah hutang 5 juta saja dengan bisa dilunaskan, bahkan orang mati juga dibangkitkan, bayi mati bangkit, orang seberang Amerika, Eropa, juga di Australia, so ya kita kirim menyanggur juga dibebaskan dari maut. Kita baca ayat ini, Wahyu 6:6-8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi zaman akhirnya banyak kesesakan, banyak musibah. Bahkan 1/4 dari bumi akan dibunuh dengan berat, istilahnya maksudnya dimatikan. Maka Anda dan saya dan menyanggur tidak dirusakkan. Bahkan binatang buas juga akan melanda bumi, yaitu corona. Tapi Anda ada menyanggur, Anda punya iman, menang virus corona. Bahkan Anda tidak kena rasasi, walaupun orang teriak kekurangan. Anda punya iman, Tuhan janjikan, ada menyanggur, Anda tidak dirusakkan. Maka mari kita jaga hidup kita, ada menyanggur, sudah banyak kesaksian, so, keluarga-keluarga yang tidak kena Yesus, kena corona, maka ada diambil menyanggur di Tibas, maka akhirnya bisa temukan maupun enggak percaya Yesus, akhirnya biasa ikuti acara saya di media ini. Maka juga Tuhan mintakan kembali ke minyak urapan. Minyak ini penting tuh, sekali lagi Tuhan mengatakan apa? Yaitu beri dapadaku minyak murni untuk memandang Allah. Kita baca di Markus 14. Anda perlu minyak. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia ini, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus saja minta minyak untuk persiapan penguburannya. Mengapa Anda tidak? Yesus saja minta. Di mana di dunia
ada minyak. Dikatakan dia ada Injil, ada minyak. Artinya ada nama Yesus, ada minyak urapan. Dan seorang mater diberitahu Tuhan kembali ke minyak urapan. Sehingga seperti Jeffrey katakan tadi, orang dikur puluhan tahun pun dibongkar tetap utuh. Di dunia ilmu manapun nggak ada, kecuali minyak anggur yang kuasanya tiada tandanya. Maka ada satu sabda, Alkitab mengatakan, Mas Paul mengatakan umur manusia itu 70-80 tahun. Maka Anda umur 60 tahun lebih, selalu simpan minyak urapan, minta supaya jasad Anda dikasih minyak, agar Tuhan yang mengatakan tadi, beri padaku minyak untuk persiapan pesta surga. Maka Anda bersiap ada minyak di tubuhmu, agar Anda bangkit sebagai mempelai Kristus. Anda bangkit untuk terbang kapan Anda dan saya akan diundang pesta surga. Kita nggak roti ini dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami bertobat mulai dosa, setan dan perbuatannya. Kami doa keluarga kami, keluarga yang kudus, jadi warga surga. Dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat semula, tidak mikir, tidak bertiku. Kami doa agar mataku sempurna. Kami tolak kebutaan, mulutku diurai penuh kuasa, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat sempurna, ginjal sempurna, ginjal tidak dioperasi. Kami tolak cuci darah, tidak dioperasi. Kami doa agar tubuh sehat sempurna, berlimpah sehat sempurna, empedu sehat. Kami doa tidak akan berdarahan, tidak akan koma, tidak sakit kanker. Kami tolak virus corona. Kami doa keluarga kami jadi warga surga, tidak kena virus corona. Kami doa inilah roti dari surga, inilah tubuh yang menyempurnakan tubuhku, jiwaku. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita ngasuhani, mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian baru kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga di rumah tanggaku, kami tolak poliandri, agar kami akan keluarga kami diselamatkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak mikir, tidak bertiku, mulutku diurapi, penuh kuasa kemuliaan, mataku sempurna. Kami tolak kebutaan, kami tolak tuli, urapi jantung kami sehat, sempurna sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat sempurna, ginjal sempurna, tidak sudah dioperasi. Kami tolak kanker, tumor, leukemia. Kami tolak terkapar di meja operasi. Tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak sakit apapun. Segala kutuk sakit diangkat di atas kayu salib. Kami doa, kami tolak virus corona. Kami doa, kami sembuh hari ini. Bebaskan kami dari maut. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan kami dari segala kutuk sakit. Bebas dari corona dalam nama Tuhan Yesus. Anda doa masing-masing sepusaka Anda doa sepusaka Anda, permohonan Anda. Dengan darahnya Anda disembuhkan,
lepas dari kutuk sakit, lepas dari penderitaan. Dalam Tuhan Yesus, segala penyakitku, segala kutuk penderitaan sudah diangkat di atas kayu salib. Kami 2 jam lebih dari roti mana. Tuhan perintahkan jangan lebih dari roti mana. Jangan roti mana, yaitu 40 ton. Maka tidur barang hati kami hidup di bumi surga. Yang kedua, jangan roti mana ada jubah kemuliaan. Kami berjanji hidup yang kudus untuk masuk kerajaan surga. Yang ketiga, dengan roti setiap hari kasus baru, sepatu baru. Tuhan jangan terangkan kasus keamanan seorang manusia, keluarga kami, generasi manusia, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangkrut kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, juga dihasil, utang-utang pribadi lunas pada minggu ini, tidak kurangan, tidak utang-utang, kami tolak kotorisasi, selalu kecukupan, berkati kami kecukupan, tidak miskin, tidak bangkrut, kami doa, tidak miskin, tidak bangkrut, kami toleransi apapun yang usaha kami, pekerjaan kami diberkati berhasil, kami doa diurapi supaya warga surga dengan darahnya diurapi agar kami bangkit dari gambar terbangkan masuk kerajaan surga. Ialah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan yang mengurapi kami sebagai warga surga. Amin. Kita akan menyuarakan perintah Tuhan mengembalikan menyuarakan. Manusia dosa hilang kemuliaannya. Kita diciptakan segambar semudah. Maka untuk Anda mulia ada menyuarakan. Tuhan ngasasa perintah Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan Allah. Agar Anda mulia kembali. Yang segambar maka Anda perlu menyuarakan. Anda juga ulesi yang sakit. Anda bagi yang sakit Anda ulesi. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ialah menyuarakan yang pertama untuk mulia Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya kerajaan surga. Berkata kami, mengurapi kami agar mulia. Segaudah kami menang atas setan kuasa. Kami mulia menjadi warga surga agar kami akan masuk surga. Berkati kami Tuhan, agar keluarga kami menjadi warga diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami diurapi sebagai warga kerajaan surga, menjadi warga surga, agar bangkit dari kiamat, terbang kawan, masuk kerajaan surga. Kami diurapi, Tuhan Yesus berkati kami sehat sempurna, kami telah fungsional, kami kawan-kawan, rasul-rasul kami telah, kami diberkati, disembuhkan, kami dua presiden, Pak Jokowi keluarga, semua sehat, tidak akan kena zona, para tim, yaitu kabinet, keluarga mereka sehat sempurna, tidak akan afsona, diberkati agar mereka semua sehat sempurna. Bangsa kami bebas dari afsona, bebas dari kulturisasi. Inilah harapan. Ada ulas bang sakit, yang punya sakit dan udah disembuhkan. Ada dua, tolong Tuhan sembuhkan. Kami serahkan pada Jeffrey.
Kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Sama-sama angkat tangan kita katakan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Ebenezer, kami percaya Tuhan Yesus bukan hanya menolong kami sampai di hari ini, tapi kami percaya imani bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang menolong bangsa Israel, Tuhan yang memberi kemenangan bagi bangsa Israel ketika melawan bangsa yaitu pasukan Filistin. Tuhan yang sama juga hari ini membawa kemenangan bagi setiap kami yang percaya. Tuhan yang kemarin menolong, yang dulu menolong, yang hari-hari ini kami merasakan kasih kebaikannya, menolong kami di hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang luar biasa, yang pasti akan menolong kami. Kami imani pulang dari tempat ini, sebelum hari ini berakhir, mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberkati berhasil, kepada yang kekurangan diberikan kabar baik, hidupnya limpah berkat damai, sukacita dari kerajaan sorga. Jemaat Tuhan yang bergereja beribadah di Gading Nias, juga jemaat Tuhan yang beribadah live streaming di Jabodetabek, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, di bagian belahan dunia manapun, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan menyembuhkan, kalau Tuhan banyak yaitu menolong, memberkati, memberikan kesehatan bagi orang-orang yang mengikuti acara live streaming yang dipimpin oleh hamba-Mu, yaitu Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ada orang yang sakit, ada orang yang dipulihkan, hutang-hutangnya lunas. Ada orang yang juga yaitu divonis sembuh, sehat sempurna, bebas dari operasi. Bahkan bayi-bayi mati dalam kandungan. Tuhan yaitu kerjakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Tuhan yang memerintahkan untuk kembalikan kuasa minyak dan anggur. Tuhan yang janji kuasa yang tiada taranya untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya seperti zaman kisah para rasul. Tuhan Yesus beri bagi Tiberias. Oleh karenanya kami yang ada di dalamnya, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus beri kami sarana yang indah, firman Tuhan, doa yang penuh kuasa, pujian penyembahan yang indah untuk menyenangkan Tuhan. Kami percaya yang ada minyak dan anggur di akhir tahun ini, kami pasti dipelihara Tuhan. Kami mengakhiri akhir tahun ini dengan kekuatan dari Tuhan, dan kami akan menyongsong tahun 21 dalam berkat kasih anugerah kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati setiap jemaat-Mu pulang dari tempat ini, Gereja Gading Nias, dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka, kami tolak segala yang jahat, sampai di rumah dalam perlindungan Tuhan. Damai sejahtera Allah. Besok apa yang kami kerjakan diberkati Tuhan, berhasil di dalam nama Yesus. Kami doa Tuhan berkati jemaat-Mu yang beribadah live streaming. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, yang menghadapi pergumulan tantangan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus kami imani apa yang kami doakan, kami sudah terima di dalam nama Yesus. Markus 11 ayat 24 terjadi sesuai dengan iman kami. Kami bersyukur, maka Tuhan Yesus berkati tiap pasangan rumah tangga, keluarga suami istri, hidup dalam kasih mula-mula setiap hari, rukun damai. Kami percaya di mana ada kasih, di sana pasti banyak berkat. Di sana di mana ada kerukunan, di sana pasti ada kekuatan yang luar biasa. Oleh karenanya Tuhan berkati setiap rumah tangga keluarga, saling setia, saling kasih. Kami semua setia mengiring Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kedua kali jemput kami untuk pesta di sorga. Anak-anak muda yang hari ini beribadah, Tuhan berkati dalam nama Yesus.
mereka pekerjaannya berhasil, punya road best and the biggest di bidangnya. Bahkan masa depannya dijamin Tuhan ada, dijamin Tuhan berhasil. Masa depan sungguh ada. Pengharapan kami dalam Yesus tidak akan pernah kehilangan, dikecewakan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan berkati semua jemaat-Mu yang hari ini beribadah. Pak Yulianto bersama keluarga Tuhan sayangi, pekerjaannya berhasil. Pak Adrian juga bersama keluarga diberkati Tuhan, dipromosi Tuhan, sempurna sehat. Tuhan berkati Ibu yaitu Anet bersama keluarga, suaminya sehat sempurna. Tuhan berkati sembuh. Pak Freddy, Ibu Maria diberkati Tuhan. Ibu Deborah bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Pak Yobel Sondak bersama keluarga dipelihara, diberkati Tuhan, berhasil. Tuhan Yesus berkati siapapun kami yang hadir di tempat ini. Lina diberkati Tuhan, disayangi Tuhan. Berkati keluarga Bapak Kaloh sempurna sehat, anak cucu mantu diselamatkan, diberkati Tuhan. Berkati Bapak Ronald, koordinator di tempat ini. Tuhan Yesus berkati Gereja Gading Nias dalam perlindungan Tuhan. Bahkan juga ibadah Tiberias, seluruh yaitu cabang Tiberias yang hari ini beribadah, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dijaga malaikat sorga, sempurna dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa berkati para ushers, greeters, berkati juga para worship team, worship leader kami. Tuhan berkati Pendeta Reza Alexia, Bapak Yoris bersama keluarga, Imam musik Bapak Catur bersama rekan-rekan diberkati, backup singers Ibu Angelika bersama rekan-rekan diberkati, bahkan berkati soundman operator Pak Wawan, Pak Darwin diberkati, tim media diberkati, disayangi Tuhan. Tuhan berkati Pak Edison, Tuhan berkati Pak Boas bersama Rafael Hasibuan diberkati, berkati Pak Musa, Pak Ruben diberkati, disayang Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Presiden Joko Widodo, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Indonesia bebas dari segala wabah penyakit. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus varian baru COVID-19 dihalau, dipatahkan dalam nama Yesus. Indonesia sehat sempurna, penuh kemuliaan Tuhan. Gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, Tuhan berkati, double berkat, double kuasa mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati yaitu semua urusan pengurusan pembangunan gereja Tiberias di Kota Bekasi. Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang berkati. Akan berdiri sebuah gedung yang indah, gereja Tiberias di Kota Bekasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi dan pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor. Tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang buat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku, mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu dan keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa di malam tahun baru. Kami mohon bagi jemaat Tuhan yang ingin meninggalkan tempat ini agar tetap tertib. Ikuti petunjuk dari pengerja di tempat ini, tidak berkerumun. Saudara sekalian tetap yaitu menjaga protokol kesehatan. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Hosanna.